semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan membahas soal tryout ASPD yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Perlu kalian ingat sebelum kalian mengerjakan soal, yang perlu kalian baca pertama kali adalah soalnya. Nomor 1, makna kata bercetak miring pada teks tersebut adalah titik-titik. Oke, mari kita baca soalnya. Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab hijaunya hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik juga banyak yang menjadi buruan wisatawan. Mereka biasanya berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Nah, kata yang bercetak miring adalah tumbuhan endemik. Nah, anak-anak, jika ada soal yang meminta kalian untuk menentukan makna kata, berarti yang harus kalian ingat yaitu bahwa makna kata itu ada dua, yaitu makna kata gramatikal yang berarti makna yang diperoleh dari perubahan proses gramatikal. Proses gramatikal ini nanti bisa berupa afiksasi atau imbuhan. Dan yang kedua adalah makna leksikal. Makna leksikal ini berarti makna yang sebenarnya atau yang sesuai dengan kamus. Nah, jika kita lihat kata tumbuhan endemik di sini dan juga kita hubungkan dengan isi dari teksnya, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Tumbuhan endemik adalah tumbuhan unik yang terdapat di wilayah tertentu. Selanjutnya, nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah titik-titik. Oke, kalian diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, ini pertanyaan yang mudah karena kalian tinggal membaca jawaban di sini A, B, C, dan D, kemudian dikonfirmasi dengan teks yang ada di atasnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Dana pemerintah untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19 belum dapat dicairkan. Selanjutnya, nomor 3. Bukti latar suasana pagi yang indah pada kutipan cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari bukti latar suasana pagi yang indah dari teks ini. Caranya tentu saja, silahkan kalian baca keseluruhan dari isi teks dan dicari kalimat manakah yang menunjukkan bahwa itu latar suasana pagi. Oke, jawabannya adalah A, 1 dan 2. Ditandai oleh kalimat semilir angin yang berhembus dari arah laut menyeberangi bebatuan pantai yang berbaris dengan rapi di mulut pantai. Burung berterbangan di sekitar semenanjung pantai sembari bersiul mesra menyambut indahnya pagi. Nah, di sini menyatakan bahwa latar ini adalah pagi. Lalu kalimat nomor 1 yang menunjukkan ini pagi adalah semilir angin yang berembus dari arah laut. Nah, angin laut itu berarti angin yang bertiup pada pagi hari atau siang hari. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 4. Bukti Vini bersifat angkuh adalah titik-titik. Nah, cara mengerjakan nomor 4 ini tentu saja juga dengan membaca teks yang ada di dalam soal ini. Oke,
Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat. Vivi, ulat berbulu hitam yang bersifat ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Vini, ulat hijau yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Hai Vivi, lihatlah dirimu, tubuh dan bulumu berwarna hitam. Apa kamu tidak malu? Teriak Vini. Kenapa harus malu? Kita ini ciptaan Tuhan, jadi harus kita syukuri, jawab Vivi. Keduanya pun menjadi kepompong. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya. Tak disangka sayap Vini ternyata berwarna hitam, sedangkan Vivi malah berwarna-warni. Vini tahu ini akibat keangkuhannya. Ia sangat menyesal. Nah, bukti Vini bersifat angkuh adalah jawabannya yang D. Vini sering mengejek Vivi karena berbulu hitam. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Vini ini bersifat angkuh. Selanjutnya nomor 5. Nilai moral pada kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Nah, dalam setiap karya sastra itu pasti terkandung nilai-nilai yang dapat dipetik hikmahnya. Nah, di sini nilai moral yang terdapat dalam cerita ini adalah, mari kita baca. Seekor buaya yang sangat lapar menangkap seekor bebek yang sedang berenang. Ketika ditangkap, bebek mengatakan bahwa di padang rumput ada segerombolan kambing yang gemuk-gemuk. Lalu dilepaskanlah bebek untuk mengejar kambing. Saat buaya datang, kambing berlari, namun ada anak kambing yang tertangkap. Anak kambing itu berkata bahwa di sebelah timur ada anak gajah yang lebih besar dan gemuk. Maka buaya melepas kambing dan mengejar anak gajah. Anak gajah berlari sambil memanggil induknya. Induk gajah segera menolong anaknya. Karena kalah besar, buaya pun mati terinjak induk gajah. Nah, nilai moral yang dapat kita ambil dari kutipan tersebut adalah yang A. Jangan serakah, bersyukurlah dengan apa yang sudah kita dapat. Nomor 6. Makna simbol kata kebakaran pada teks tersebut adalah titik-titik. Kata kebakaran. Raka masuk ke rumah dengan lesu. Rasanya tidak punya muka untuk menghadapi ayahnya. Apalagi membayangkan wajah ibunya yang lembut penuh kasih. Tentu sangat sedih kalau tahu nilai rapotnya kebakaran. Nah, makna simbol kebakaran di sini yang dimaksud adalah yang C. Nilai rapot yang tidak tuntas. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang petunjuk tersebut adalah titik-titik. Oke. Nah, untuk menentukan kalimat yang rumpang, yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Kemudian kalian bisa masukkan opsi-opsi jawaban A, B, C, atau D ke dalam kalimat yang rumpang. Nah, jawaban yang paling tepat untuk mengisi kalimat rumpang pada teks prosedur ini adalah yang D. Ucak perlahan. Ya, jadi masukkan sabun khusus untuk batik atau lerak ke dalam ember. Ucak perlahan-lahan. Bilas dengan air bersih hingga bening, kemudian peras perlahan-lahan. Nah, jawabannya yang D. Nomor 8. Laporan yang tepat sesuai dengan data tersebut adalah titik-titik. Nah, jika kalian diminta untuk mencari laporan yang tepat, yang sesuai dengan data ini, tentu saja yang perlu kalian baca terlebih dahulu adalah opsinya. Jadi ada opsi A, B, C, dan juga D.
Kemudian dari jawaban-jawaban ini kalian konfirmasikan ke dalam data yang tersedia. Oke, coba kita cocokkan dari nomor 1. Menurut BPPTKG, betul ya, ini BPPTKG, ini laporannya sama tanggal 28 Januari 21 pukul 10.30, betul ya, 28 Januari, oke. Tingkat aktivitas Gunung Merapi berada di level 3. Oke, sesuai. Pada ya sama, siaga. Awan panas guguran Merapi tercatat di seismogram dengan amplitude 69 mm pada durasi 175 detik. Awan panas 69 sama, tapi durasinya 178. Di data 178, tetapi di jawaban 175. Oke, kita lihat di B, C, dan D. B, C, dan D di sini tak 175. Ini 175 juga. Nih. Kemudian yang C juga 175. Oke, berarti ini mungkin salah ketik ya. Jadi yang benar itu 175. Kita cari jawaban yang paling sesuai dengan data. Tinggi kolom tak teramati. Betul ya, tak teramati. Dan cuaca berkabut. Cuaca berkabut. Adapun estimasi jarak luncur 2000 meter. Sesuai. Ke arah barat daya yaitu Sungai Kerasak dan Sungai Boyong. Oke, yang A ini sudah sesuai. Ya, kecuali tadi 175 detik. Tapi coba kita lihat yang B. Oke, tanggal dan pukulnya sama. Di sini, nah ini yang salah. Ya, di sini tertulis semakin gawat. Nah, padahal kan di sini level 3, tidak ada yang bilang gawat. Kemudian yang C, menurut Insinyur Surono, nah ini juga salah karena tadi kan menurut laporan BPPTKG ini ya. Nah, di sini kenapa jadi menurut Insinyur Surono? Ini tidak sesuai. Yang D juga tidak sesuai. Gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 9. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah titik-titik. Untuk mengetahui pola penyajian, tentu saja kalian harus membaca teks 1 dan teks 2. Oke. Kalau jawabannya di sini, teks 1 dimulai dengan deskripsi tokoh, teks 2 dimulai dengan deskripsi suasana. Oke, coba kita cocokkan dulu saja. Musim panas yang hangat dan cerah sedikit menggoda, bunga-bunga mekar menampilkan pesonanya. Gemericik air menjadi musik alam yang syahdu. Belalang pun memainkan biola kesayangannya sambil menari-nari. Nah, teks 1 ini dimulai dengan mendeskripsikan latar, ya kan? Musim panas yang sangat hangat dan cerah sedikit menggoda. Nah, ini sesuai latar. Dimulai dengan latar suasana. Kemudian yang teks 2, seharian ini Merpati iri pada Tekukur. Merpati merasa jatah jagungnya lebih sedikit dibandingkan dengan Tekukur. Merpati menganggap pemiliknya sudah tak menyayanginya lagi. Pemilikku lebih sayang Tekukur, batin Merpati sambil memperhatikan tuannya lebih banyak memberikan jagung di tempat makan Tekukur. Merpati pun sedih. Nah, teks 2 ini dimulai dengan permasalahan. Nah, iya kan? Seharian ini Merpati iri pada Tekukur. Ada permasalahan di sini. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya tadi adalah Merpati ini iri dan merasa jatah jagungnya itu lebih sedikit daripada Tekukur. Itu kan? Yang membuat dia menjadi sedih. Nah, jadi jawabannya adalah yang D.
Oke, nomor 10. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau kalian diminta untuk mencari perbedaan penggunaan bahasa, tentu saja yang kalian cari dalam teks ini adalah bisa mencari konjungsinya, bisa mencari jenis kalimatnya, dan diperhatikan kata-kata atau kebahasaan yang digunakan di dalam teks 1 dan teks 2. Oke, kita bisa membaca dulu opsinya, kemudian dikonfirmasi apakah di opsi A, B, C ini manakah yang sesuai dengan yang ada di dalam teks. Oke, coba yang pertama, yang A. Teks 1 menggunakan konjungsi penambahan dan pertentangan, sedangkan teks 2 menggunakan konjungsi sebab akibat dan pertentangan. Nah, di sini konjungsi penambahan itu adalah konjungsi-konjungsi yang digunakan untuk penghubungan suatu unsur yang ada di dalam suatu kalimat dengan unsur yang lainnya. Konjungsi penambahan antara lain ada dan. Ya, konjungsi penambahan ada dan, kemudian serta, ada selain itu, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi pertentangan, kalian bisa mengingatnya dengan singkatan napasteman. Ya, pertentangan itu napas teman. Nah, apa saja napas teman itu? Napas teman nanti yaitu terdiri dari namun, padahal, sedangkan, lalu tetapi, melainkan, dan akan tetapi. Nah, ini untuk konjungsi pertentangan. Kemudian menggunakan konjungsi sebab akibat. Nah, konjungsi sebab akibat itu ada sehingga, lalu karena, ya kan? Sebab dan lain-lain. Ini sebab akibat. Nah, mari kita lihat di teksnya manakah apakah benar di teks 1 dan teks 2 itu teks 1 menggunakan penambahan dan pertentangan, kemudian teks 2 menggunakan konjungsi sebab akibat dan pertentangan. Oke, mari kita baca. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya sekitar di angka 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan berbobot antara 50 hingga 65 kg. Bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. Nah, berarti benar ya kalau teks 1 ini menggunakan konjungsi penambahan dan pertentangan. Oke. Coba kita lihat yang teks 2. Menggunakan konjungsi sebab akibat dan pertentangan. Oke, mari kita baca. Bulan adalah satelit alami planet Bumi. Ia selalu bergerak memutari porosnya Bumi setiap 27,3 hari. Oleh karenanya, bulan tidak terlihat di belahan Bumi yang sama sepanjang waktu. Perputaran bulan mengelilingi Bumi juga yang menyebabkan ia terlihat hanya pada malam hari. Saat malam, bulan seolah-olah terlihat seperti memiliki cahayanya sendiri. Padahal, cahayanya merupakan pantulan dari cahaya matahari. Oke, jadi teks 2 betul ya, menggunakan konjungsi sebab dan konjungsi pertentangan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Selanjutnya nomor 11. Variasi kata
kata yang dapat menggantikan kata bercetak miring adalah titik-titik. Nah, kata yang bercetak miring di sini adalah mendistribusikan. Oke, anak-anak, variasi kata itu bisa dilakukan. Ada beberapa cara untuk variasi kalimat ya, atau variasi kata. Yang pertama, bisa memvariasikan dengan sinonim, bisa memvariasikan dengan mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, kalimat tidak langsung. Nah, kemudian di sini berarti kita bisa memvariasikan kata dengan sinonimnya, yaitu sinonim mendistribusikan. Sinonim mendistribusikan yaitu B, menyalurkan. Oke. Selanjutnya nomor 15. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Oke. Ide pokok adalah gagasan atau inti dari sebuah paragraf. Cara mencari ide pokok yaitu dengan menentukan kalimat utamanya. Oke, mari kita baca teksnya. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kalimantan Selatan pada Januari 2021 diyakini sebagai yang terparah dalam 50 terakhir. Komunitas adat Dayak Meratus diklaim sebagai yang paling terdampak. Nah, antara kalimat 1 dan kalimat 2 ini berhubungan. Kalimat 2 ini menjelaskan kalimat pertama. Dengan begitu, kalimat utamanya ada di paragraf atau di kalimat pertama. Karena ciri-ciri kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain. Ya, jadi kalimat kedua, ketiga, dan ketiga ini menjelaskan dari kalimat nomor 1. Jadi jawaban yang tepat, ide pokoknya adalah A. Nomor 16. Ringkasan teks tersebut adalah titik-titik. Baik, cara meringkas dua paragraf, rumusnya yaitu yang pertama, rumusnya kalimat utama paragraf 1 ditambah kalimat utama paragraf 2 digabungkan secara urut. Oke, jadi cara menentukan ringkasan, saya ulangi, bahwa dengan mencari kalimat utama paragraf 1 dan paragraf kedua, kemudian digabungkan secara urut, ya, harus urut. Oke, mari kita baca teksnya. Momentum 1 abad Taman Siswa ditandai dengan peluncuran buletin Neng Ning Nung Nang yang dipimpin oleh Ki Sigit Sugito. Dijelaskan oleh Ki Sugito, peluncuran buletin ini hanya merupakan sebuah penanda, ibaratnya sebuah kentongan untuk memberikan pesan bahwa 2022 adalah tahun yang penuh arti bagi Taman Siswa. Nah, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Karena kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua, ya. Jadi ini adalah kalimat utamanya. Kemudian paragraf kedua. Buletin ini merupakan upaya untuk menyebarluaskan ajaran Ki Hajar Dewantara kepada halayak. Dengan demikian, dapat memberikan pemahaman kepada seluruh warga bangsa. Pendidikan yang berpijak budaya dan tradisi akan menjadi gerakan bersama untuk menuju masyarakat yang berkemajuan dan berkebudayaan.
Nah, kalimat utama pada teks kedua adalah buletin ini merupakan upaya yang untuk menyebarluaskan ajaran Ki Hajar Dewantara kepada halayak. Sehingga ringkasan teks kedua teks ini atau kedua paragraf ini yaitu kalimat utama paragraf 1 kemudian digabungkan dengan kalimat utama paragraf kedua disusun secara urut. Jadi jawabannya adalah yang B. Peluncuran buletin Neng yang menandai 1 abad berdirinya Taman Siswa merupakan upaya menyebarluaskan ajaran Ki Hajar Dewantara. Nomor 17. Simpulan isi teks tersebut adalah titik-titik. Nah, simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah paragraf. Oke, mari kita baca. Pendidikan adalah hal paling efektif dalam membarui dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. Nah, simpulan dari paragraf ini yaitu C. Indonesia mengejar ketertinggalan. Ya, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. Nah, nomor 18, komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut adalah titik-titik. Nah, kalian diminta untuk memberikan komentar di dalam sesuai dengan teks ini. Oke, mari kita baca. Kemarin aku dipanggil panitia ujian. Aku sudah menunggak pembayaran SPP selama 2 bulan. Aku harus melunasinya agar memperoleh kartu tanda peserta ujian. Padahal besok pagi ujian praktik. Sedih dan malu, itu yang kurasakan. Selama ini belum pernah sekalipun aku menunggak pembayaran uang sekolah. Entah kenapa, Bapak belum mengirimi uang. Sepulang sekolah, kubuka simpanan. Itu uang yang kusisihkan buat ongkos pulang dan sekedar membeli permen buat adik-adikku. Dari mana aku dapat uang itu? Hendak pinjam teman sekamar, aku sungkan. Karena saat ini semua butuh dana untuk membeli bahan ujian, merangkai bunga, dan kebutuhan lainnya. Celana kesayanganku kuulus perlahan. Pikiranku melayang ke sebuah gang yang sering kulewati saat kembali ke asrama. Tukang loak. Diam-diam aku keluar asrama. Beberapa saat kemudian, aku kembali dengan uang. Sedikit lega, namun hatiku pedih. Bagaimana tidak sedih? Untuk bisa membeli celana seharga, aku harus menahan diri tidak jajan selama 4 bulan. Komentar yang tepat terhadap isi teks ini adalah jawabannya B. Sikap aku yang mandiri dan bertanggung jawab pantas untuk diteladani. Nomor 19. Teks ulasan yang tepat sesuai dengan data buku di atas adalah titik-titik. Nah, ini sama dengan laporan tadi ya. Kalian tinggal mengkonfirmasi saja opsi A, B, C, dan D ke dalam datanya. Oke, coba kita lihat satu persatu. Buku karya Eko Sasi ini berisi sejarah sastra. Oke, benar ya? Isi buku sejarah sastra. Jenis-jenis karya sastra dan cara mengapresiasi karya sastra. Oke, betul. Buku yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, ini bahasa mudah dipahami, dihadirkan untuk membujuk pembaca untuk mengapresiasi sastra Indonesia. Oke, betul. Sayangnya,
Buku ini tidak dilengkapi dengan glosarium. Oke, betul ya? Buku ini sangat baik dibaca oleh para guru bahasa dan pelajar sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Oke, ini sebenarnya tidak ada di dalam data. Oke, kita simpan dulu yang A. Yang salah hanya ini ya. Ini kayak yang tidak sesuai. Coba yang B. Buku karya Eko Sasih ini berisi sejarah sastra, jenis-jenis karya sastra, dan cara mengapresiasi karya sastra. Oke, betul. Buku yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami ini dihadirkan untuk membujuk pembaca mau mengapresiasi sastra Indonesia. Oke, betul. Sayangnya, buku ini tidak disukai kaum pelajar. Nah, ini tidak ada di dalam teks. Ini tidak ada di dalam teks. Ya kan? Lalu yang C. Buku karya Eko Sasih ini berisi sejarah sastra, jenis-jenis karya sastra, dan cara mengapresiasi karya sastra. Buku yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami ini dihadirkan untuk membujuk pembaca mau mengapresiasi karya sastra. Sayangnya, sebagian besar orang Indonesia menganggap karya sastra, oke, ini tidak sesuai. Ya. Lalu yang D. Buku karya Eko Sasih ini berisi sejarah sastra, jenis-jenis karya sastra, dan cara mengapresiasi karya sastra. Buku yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami ini dihadirkan untuk membujuk pembaca mau mengapresiasi sastra Indonesia. Sayangnya, kurang menarik sehingga banyak yang tidak menyukainya. Oke, ini juga salah. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang A. Nomor 20. Bagian klimaks pada kutipan cerita tersebut ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, klimaks adalah puncak permasalahan, puncak peristiwa, puncak ketegangan. Nah, biasanya ditandai dengan puncak permasalahan atau cerita sedang tegang-tegangnya. Kadang si tokoh pun saat mengalami antara hidup dan mati. Nah, jawaban yang tepat adalah, coba kita baca. Sekretaris cantik itu berdiri di depannya. Ia menyodorkan map yang harus ditandatangani. Dalam pandangan matanya, sekretaris itu menyeringai dan mulutnya keluar taring. Lelaki itu berusaha mundur tapi tak bisa. Napasnya sesak. Ia melolong minta tolong. Perutnya serasa mau meledak, tubuhnya gemetar. Dalam hitungan detik, ruangan itu dipenuhi banyak orang. Lelaki itu menoleh ke kiri. Sekretaris berdiri di sampingnya dan tetap berparas manis. Oke, klimaks. Jadi bagian yang paling menegangkan di sini adalah jawaban yang C, 5 dan 6. Napasnya sesak, yang melolong minta tolong. Perutnya serasa mau meledak, tubuhnya gemetar. Nah, di sini adalah klimaksnya ya. Tadi yang saya bilang bahwa bagian klimaks itu bisa saja si tokoh dalam keadaan antara hidup dan mati gitu. Oke, jawabannya yang C. Nomor 20. Penyebab konflik kutipan tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini yang perlu kita tahu adalah konfliknya apa sih. Lalu nanti kita cari kenapa konflik itu terjadi. Oke. Monyet sudah diberi pisang oleh Pak Tani. Rupanya ia tetap ingin pisang yang ada di pohon. Sang monyet pun memetik pisang itu dan lalu langsung memakannya. Karena rakusnya, ia tidak tahu kalau Pak Tani sudah berdiri di bawahnya. Pak Tani marah, dan monyet pun diusir dari rumah Pak Tani. Oke, penyebab konfliknya di sini adalah ini ya, Pak Tani marah dan monyet pun diusir dari rumah Pak Tani. Nah, ini konfliknya. Penyebab konfliknya adalah C, kera yang tamak dan rakus. Oke. Pembahasan nomor 22 sampai nomor 40 lanjut di bagian 2 ya.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!